Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Monika dengan NPM A1A 19061. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia, mengambil mata kuliah pengantar jurnalistik dengan dosen pengampunya adalah Pak Wisman MPD. Yang pertama adalah unsur-unsur yang pokok terdapat dalam tulisan fitur. Sebagai sebuah cerita, fitur dibangun dengan berpijak pada beberapa unsur pokok. Dalam cerita pendek, unsur-unsur pokok itu meliputi karakter, mood, dan suasana, tema, gaya, sudut pandang, dan setting. Menurut kritikus sastra Jacob Sumardo, seorang pengarang terikat pada unsur-unsur itu meskipun ia bisa mencari variasi tersendiri. Seorang penulis bisa menekankan pada karakter atau tema, tetapi tetap ia tidak bisa melepas diri dari unsur-unsur yang lain. Saya akan menjelaskan unsur-unsur tersebut. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide sebuah cerita. Dalam fitur, ide sering muncul dari berbagai peristiwa berita yang sifatnya aktual dan faktual. Ide tidak diperoleh lewat imajinasi, tetapi dipetik dari informasi, hasil penelusuran referensi, kerja observasi, pilihan visitasi, dan proses konfirmasi ke suatu atau berbagai pihak yang terkait. Yang kedua, sudut pandang. Sudut pandang atau point of view pada dasarnya adalah visi pengarang. Artinya, sudut pandang yang diambil pengarang untuk melihat suatu kejadian cerita. Cerita fitur dengan merujuk pada sudut pandang umumnya lebih menyukai sudut pandang orang ketiga. Dengan sudut pandang orang ketiga, wartawan sebagai penulis fitur tahu tentang segalanya. Ia menceritakan apa saja yang ia perlukan untuk melengkapi cerita sehingga mencapai efek yang diinginkan. Yang ketiga ada plot. Plot bukan jalan cerita. Dengan mengikuti jalan cerita, kita dapat menentukan plotnya. Suatu yang menggerakkan cerita adalah plot, yaitu segi rohaniah dari kejadian. Plot sering dikupas menjadi 5 elemen. Yang pertama, pengenalan. Kedua, timbulnya konflik. Yang ketiga, konflik memuncak. Yang keempat, klimaks. Dan pencegahan soal. Ini menurut Sumarjo. Fitur yang baik tidak memiliki plot. Fitur yang tidak mewajibkan pemunculan dan penajaman konflik dalam rangkaian adegan cerita. Fitur mengangkat suatu situasi, keadaan, atau aspek kehidupan yang sifatnya faktual, objektif. Yang keempat, karakter. Suatu cerita fitur disebut baik apabila karakter tokohnya dilukiskan dengan jelas, tegas, ringkas, dan spesifik. Setiap punya karakter atau kepribadian masing-masing, sekaligus membedakan dirinya dengan orang lain. Tokohlah yang menentukan segala-galanya dalam cerita. Pengarang tidak perlu pegang kemudi. Ia hanya membiarkan saja tokoh-tokoh cerita yang dipilihnya itu hidup dan bergerak sendiri menurut wataknya masing-masing, dan menciptakan situasi, membuat masalah, menimbulkan ketegangan, mencetuskan klimaks, dan akhirnya menutup cerita. Yang kelima, gaya. Gaya adalah cara khas pengungkapan seseorang. Cara bagaimana seorang pengarang memilih tema, persoalan, meninjau persoalan, dan menceritakannya sebagai sebuah cerpen. Sebagai cerita, fitur ditulis oleh wartawan atau reporter dengan gaya masing-masing. Ada wartawan yang sangat mengagumi gaya Putu Wijaya, ada yang sangat menyukai gaya Ahmad Tohari, dan yang lainnya. Berbeda dengan berita yang gaya penulisannya sama karena mengacu pada teknik melaporkan, pola piramida terbaik, dan rumus 5W1H. Yang keenam, suasana. Suasana dalam cerita pendek membantu menegaskan maksud. Di samping itu, suasana juga merupakan daya pesona sebuah cerita. Sama halnya dengan fitur, tidak ada cerita fitur tanpa suasana. Karena suasana itulah yang bisa menghidupkan cerita fitur, sehingga mengikat pembaca, enak dibaca, berjiwa, dan sanggup melantunkan pesan-pesan moral tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menulis fitur adalah menulis suasana peristiwa.
Dari suasana itulah kemudian timbul imajinasi dan fantasi pembaca, pendengar atau pemirsa. Yang ketujuh, lokasi peristiwa. Setting tidak hanya menunjukkan tempat kejadian dan kapannya terjadinya, tetapi berkaitan juga dengan karakter, tema, suasana cerita. Fitur juga harus mengandung unsur ini. Dalam fitur, unsur tempat atau setting tidak sekedar sebagai keterangan pelengkap sebagaimana dijumpai pada berita langsung. Dalam fitur, setting justru memainkan peran yang amat menentukan jalan cerita. Setting berencana alam, seperti gempa dan gelombang tsunami di Aceh, dan sumut pada 26 Desember 2004 dengan korban tewas lebih dari 100.000 jiwa, misalnya memunculkan aroma tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Yang kedua, kiat menyusun fitur. Ada kiat atau langkah-langkah yang mesti dilakukan agar fitur yang Anda tulis baik dan benar. Berapa kiatnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ide. Yang kedua, penelitian, perencanaan dan latar belakang. Yang ketiga, pekerjaan lapangan. Yang keempat, pengaturan materi. Yang kelima, penulisan. Menulis ulang, mengedit dan membacanya kembali dari awal atau proofreading. Untuk memilih ide dan sudut pandang, Anda dapat melakukan dengan cara seperti berikut. 1. Gunakan imajinasi dan mencari inspirasi dari orang lain. Yang kedua, perhatikan suatu hal yang unik untuk mengamati persoalan. Yang keempat, ada nilai pesan dalam fitur. Nilai pesan dalam fitur mengandung nilai pesan moral. Dari pesan moral itu, khalayak dapat memetik pengalaman dan pembelajaran berharga tentang kehidupan. Pesan moral fitur disampaikan dalam dua cara. Pertama, dinyatakan secara tersurat melalui penuturan reporter secara langsung. Yang kedua, dinyatakan secara tersirat melalui jalan cerita, tokoh, karakter, plot, suasana, dan setting atau lokasi peristiwa. Ia menyatu dalam keseluruhan materi dan jalan cerita. Pesan moral fitur misalnya kegigihan dalam perjuangan, kejujuran di tengah kebatilan, keikhlasan dalam mengulurkan tangan, kesabaran dalam menerima berbagai cobaan dan ujian, atau kesanggupan dalam memetik hikmah dan pelajaran dari setiap musibah negatif dan anugerah positif. Adanya kandungan pesan moral tertentu ini yang membuat cerita fitur dimasukkan sebagai karya jurnalistik, sastra bermutu tinggi. Ini bukan segera cerita peristiwa berita biasa, ia sekaligus juga juru bicara peradaban, ia pelita kehidupan. Yang kelima, ada teknik penulisan fitur. Setelah reporter mengumpulkan informasi berita, maka selanjutnya adalah proses penulisan dan penyusunan berita. Reporter harus menulis berita teras berita yang pendek tetapi menarik bagi pembaca, sehingga mereka tidak cepat-cepat beralih ke berita lain. Teras dari tulisan fitur bukan ringkasan isi berita. Teras fitur seringkali berisi contoh, kisah ringan, atau pernyataan yang membuka nuansa berita. Teras berita yang unik, mencolok, dan menarik dapat diaplikasikan saat menulis tulisan fitur. Ketika reporter telah menyelesaikan wawancara dan observasi, dia harus memiliki teras berita berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, bagian apa yang paling berpengaruh? Yang kedua, kisah apa yang ingin disampaikan? Yang ketiga, apa yang membuat tulisan fitur dapat dikatakan kisah ini benar-benar menarik? Biasanya, fitur punya paragraf utama dan paragraf fokus sudah teras berita. Paragraf inti atau fokus ini mengaitkan teras berita ke dalam fokus berita. Paragraf inti membantu pembaca memahami poin utama berita dan memberikan alasan bagi pembaca mengapa ia harus membaca berita tersebut. Paragraf utama akan memuat isi berita terkini. Jika berita fitur ini dikaitkan dengan suatu kejadian, misalnya fitur tentang keamanan berkendara, membuat berita tentang kecelakaan di dalam paragraf inti. Berita fitur dapat ditata dalam bentuk apa saja dan bisa ditulis dengan panjang. Penulis sering menggunakan alat fiksi seperti keterangan, kejutan, dialog, deskripsi, narasi, dan klimaks dalam mengembangkan isi berita fitur jika dimungkinkan dengan tepat. Tujuan utama adalah membuat berita terus mengalir dan menarik pembaca tanpa henti. Susunlah berita sedemikian rupa sehingga pembaca dapat membaca dengan urutan logis.
Penataan susunan akan bervariasi bergantung pada tipe beritanya. Misalnya fitur dapat ditulis secara kronologis, atau bisa juga dengan teknik flashback, seperti dalam film. Jika penulis menggunakan elemen kejutan dan ketegangan, maka pikatlah perhatian pembaca dengan sedikit informasi sembari tetap mempertahankan ketertarikan pembaca. Ini adalah tugas yang amat sulit. Penulis fitur harus menyusun outline struktur beritanya sebelum menulis berita. Yang pertama, teknik menulis judul fitur. Judul harus mampu memikat pembaca. Judul yang memikat tidak harus berupa ringkasan. Yang penting harus menarik dan menggugah minat. Dalam penulisan judul, penulisan dapat mengungkapkan subjektivitasnya, sehingga sifatnya sangat orisinal dalam gaya dan penulisan kata-katanya. Judul tidak harus berupa kalimat lengkap, subjek, predikat, dan objek. Tidak harus tegas menyiratkan maksud utama penulis atau tegas menyamarkan makna, mengandung arti ganda. Untuk membuat judulnya cocok dan memikat, kata-kata disusun sedemikian rupa, melibatkan wawasan, emosi, dan kecerdikan penulis untuk menarik perhatian pembaca. Aspek ritme, humor, dan kreativitas. Demikian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan penjelasan sekaligus penarik awal kepada pembaca agar tulisan yang akan dibacanya. Kandungan judul merefleksikan materi tulisan. Tiap kata memberi tentang apa yang terdapat di dalam keseluruhan tulisan sehingga pembaca bisa memutuskan akan membacanya atau tidak. Misalnya 2 kali pemilu dalam 1 periode pelita, seekor kuda selamatkan sekolah, dan lain-lainnya. Yang kedua, judul how to. Masyarakat hendak menerangkan isi atau maksud tulisan yang disusun dalam keringkasan judul yang spesifik. Misalnya, bagaimana cara tetap langsing setelah kehilangan berat badan? Bagaimana menjalankan bisnis warabala, dan sebagainya. Demikian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.